Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan pedulur-dulur dimanapun berada. Dalam pertemuan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan berbagi sebuah pengalaman, sebuah kisah cerita, yaitu tentang pola napas atau pernapasan di depan pintu ya. Jadi saya sering dulu, bukan pernah lagi ya, itu sering pernapasan itu di depan pintu untuk melatih ketajaman indera. Jadi saya melatihnya itu di depan pintu utama ya. Jadi pintu utama itu ada di situ, pintunya tuh saya tutup, tapi saya pernapasnya pas di depan pintu. Jadi kisahnya seperti apa? Nah, di sini buat dulur-dulur ya, mungkin kalau ada yang pernah ngalami atau mungkin ada yang belum ya. Kalau saya sudah pernah, saya coba itu berkali-kali. Memang berbeda sekali kita pernapasan olah napas di dalam rumah atau sekalipun di luar rumah. Itu berbeda dengan kita di depan pintu, itu sangat berbeda sekali. Kalau kita pernapasan di dalam pintu itu ya tetap berbeda, maksudnya di dalam rumah ya. Kita pernapasan di luar rumah sekalipun itu berbeda, tapi yang lebih terasa energinya lebih kuat ya, itu memang waktu itu saya pernah pernapasan di depan pintu utama. Baik di pintu ditutup, kita pernapasan di luarnya, baik itu pintu ditutup, kita pernapasan di depan pintu nian, di depan pintu pas. Nah itu saya pernah ya, itu berkali-kali. Memang luar biasa. Di situ kalau kita tidak kuat ya iso-iso ngeblak paling. Ya, jadi ada sebuah energi yang sangat kuat ya di situ. Tekanan entah dari mana asalnya waktu itu, saya pernah ngalami. Cuman yang membuat saya itu kaget itu karena saya sempat melihat sebuah sinar ya, sebesar bola apa namanya itu? Yang ya bola kasti. Nah, jadi sebesar itu pernah saya lihat. Sampai silonya sinar itu akhirnya saya tidak kuat untuk ndelok ke, jadi sampai sempat melek. Jadi sampai kagetnya saya, terkejutnya saya karena apa? Sinar itu tiba-tiba langsung muncul segede bola itu, jadi depan mata ini. Itu langsung cerap gitu. Sampai kuatnya sinar itu, ya saya terus ya detak jantung itu kan sudah berubah. Waktu kalau udah kayak gitu kan sudah ibaratkan sudah berbeda ya. Jadi langsung saya melekkan, tak begitu kan. Nah, ya langsung hilang. Nah, jadi kisah pernah saya ngalami seperti itu. Jadi kalau buat dulur-dulur ya, ini sebuah pengalaman. Kalau pernapasan sempat melihat seperti itu, ya jangan dimelekkan matanya. Tetap fokus dalam pernapasannya. Nah, jadi intinya itu di sini saya membuat video ini intinya supaya bisa menjadi sebuah wawasan lah untuk dulur-dulur yang ada di luar sana. Jadi saya pernah mengalami melihat sebuah sinar ya yang sangat besar sekali, bahkan sampai terang sekali. Sampai terangnya itu sampai kagetnya saya itu sampai saya melek langsung. Padahal pas melek itu ya gelap, nggak ada apa-apa. Nah, jadi kalau sudah melihat seperti itu, buat dulur-dulur ya, itu jangan takut, jangan kaget ya. Karena waktu itu saya lagi semangat-semangatnya, waktu itu sekitar tahun 2000-an ya. Antara 2003, 2004, antara itulah. Nah, jadi sering-seringnya pernapasan memang hampir setiap malam ya. Kalau sekarang kan jarang ya, sekalipun sering ya jarang. Nah, jadi kalau sekarang kan hanya sekedar saja. Kadang-kadang ya mungkin hari-hari tertentu, nah itu kita harus pernapasan. Nah gitu. Tapi kalau memang waktu masih dalam penggalian, waktu masih dalam pencarian, waktu itu saya itu memang bisa dikatakan hampir tiap malam itu ngolah pernapasan. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi buat dulur-dulur dimanapun berada. Di dalam Esa itu ya memang
komplit ilmunya, semuanya ada. Namun semua itu harus kita cari sendiri, harus kita gali sendiri. Jadi untuk menggali itu berhati-hati, berwaspada, intinya itu ya tetap percaya diri, ya, tetap percaya diri. Kalau bisa dalam ngolah pernapasan itu memang benar-benar pakailah sabu asli, karena waktu itu sampai sekarang kalau namanya ngolah pernapasan sering menggunakan sabu asli. Itu lebih fokus, lebih nyaman, lebih percaya diri. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang betul-betul di luar sana ya, yang ingin menggali ketajaman batinnya, ingin menggali ketajaman inderanya, itu memang harus diolah pernapasannya. Sering puasa, sering olah pernapasan. Nah, disitulah nanti ada jalan ya, jalan yang harus ditempuh ya. Harus bagaimana itu nanti ada sendiri, karena rasa atau perasaan atau olah rasa itu isonek rasa itu karena dilatih ya. Jadi sering dilatih, intinya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.